Dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta Pusat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di tanah air relatif masih terkendali, di mana kasus aktif nasional adalah 5,2% dibandingkan kasus global yang berada di angka 11,09%. Sementara itu, kasus kesembuhan nasional berada di angka 92%, di mana kasus kesembuhan global berada di angka 86,83%. Sedangkan untuk kasus kematian nasional, Indonesia berada di angka 2,8%, di mana angka kematian global berada di angka 2,07%. Data ini adalah hasil rapat terbatas yang dilaksanakan bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin 17 Mei 2021. Airlangga mengatakan bahwa melihat tingginya mobilitas masyarakat pada libur Lebaran kemarin, terutama di wilayah aglomerasi, serta meningkatnya mobilitas di tempat wisata, pemerintah pun melakukan tes antigen acak untuk beberapa provinsi yang menuju Jakarta, terutama yang ada di Pulau Jawa, serta memperkuat PPKM Mikro baik dari daerah asal maupun ke daerah tujuan. Dan juga mencatat bahwa kemarin yang mudik yang keluar dari Jakarta sebesar 1,5 juta, dan ke Sumatera sekitar 440.000 dan mudik di Jawa sekitar 1.023.290. Nah, inilah yang tentunya dalam 2 minggu ke depan kita monitor dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kenaikan kasus. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi potensi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Lebaran. Menkes menyatakan saat ini masih tersedia 200% jumlah kapasitas ICU khusus pasien COVID-19, serta pemerintah juga telah mempersiapkan alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan jika terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Tidak lupa Menkes kembali mengingatkan masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan, serta kepada pemerintah daerah untuk memperketat PPKM Mikro, serta proses tracing dan testing agar dilakukan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan sekali lagi dipastikan tracingnya pun harus jalan, karena yang ditesting sebenarnya adalah testing epidemiologi, adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID. Itu yang harus dipastikan. Dan testingnya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita titip vaksinasinya terus didorong, dipercepat terutama para lansia. Sehingga kita bisa melindungi mereka dari masuk rumah sakit dan juga dari wabah. Tim Liputan DAI TV.